Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pertemuan dalam kitab Syarhul Waraqat. Di hari ini kita masuk di pembahasan al-batil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwayni di pembahasan sebagian hukum al-wad'iyah. Bismillah, kita baca. أستاذنا وإخواننا وجميع المسلمين. قال الشارح عبد الله بن فوزان حفظه الله تعالى: والباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ضد الصحيح كما ذكره المصنف، فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اتداد، ولذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع، أو يقال ما لا تترتب آثار فعله عليه إبادة كان أم عقدا. وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، ففي الصلاة لا تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب. وفي العقد لا تتربط الثمرة مقصودة من العقد على العقد. فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، وإذا باع ما لا يملك بيعه فالبيع باطل لاختلال شرط الصلاة والبيع. ولو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي فالصلاة باطل في وقت نهي فالصلاة باطلة. أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح، وذلك لوجود المانع من الصحة. Lanjutannya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal batilu. Ini batil lugatan secara bahasa ad-dahibu doyaan wa khusra, yang hilang secara sia-sia dan merugi. Itu namanya yang batil. Wastilahan, sementara secara istilah itu sahih, lawan dari sahih. Sahih kemarin kan apa? Ma yu'taddu bih, apa yang dianggap. Berarti kalau yang batil, yang tidak dianggap. Lawannya, kama dzakarahul musannif. Jadi belum dah langsung mengartikannya, langsung belum bilang intinya batil lawan dari sahih. Lawan dari sahih. Fa huwa alladzi la yata'allaqu bihi nufudun wala i'tidadun. Dia adalah yang tidak terkait dengan keabsahan dan tidak pula dianggap. Ya, tidak dianggap sah dan tidak pula dianggap terhitung itu akad atau ibadahnya. Kenapa bisa, kapan dikatakan batil? Wadzalika bi an yahtalla syartun min asy-syurut. Demikian itu misalnya tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat. Au yujadu mani'un minal mawani', atau didapati ada penghalang dari penghalang-penghalang sahnya. Dipahamkan? Berarti ibadah yang tidak terpenuhi syarat, ibadah yang batil. Akad yang tidak terpenuhi syarat, akad yang batil. Ibadah yang ada penghalangnya, maka ibadah yang batil. Akad jual beli yang ada penghalangnya, maka akad yang batil. Itu maksudnya. Itu yang disebutkan. Fafil batili, maka pada akad yang batil atau ibadah yang batil, la tatarattabu al-atharu alal fi'l, maka tidak ada pengaruh atas perbuatan itu. Tapi sholat,
pada sholat contohnya, la tabra'u dhimmatul mukallaf. Pada sholat contohnya, ya, maka bebannya si mukallaf tidak bebas. Tidak lepas dengan dia melakukannya. Wala yasqutu talab, dan tidak jatuh permintaannya. Artinya masih wajib kalau dia sholat, tapi sholatnya dengan apa? Sholat yang tidak sah. Tidak jatuh tolaknya, tidak jatuh tuntunannya. Dia tetap dituntut untuk melaksanakan sholat. Wabil akdi, dalam akad misalnya, la tatarot tabut samaratu. Tidak ada hasil. Al-maksudah yang dimaksudkan, yang diikutkan minal akdi dari akad. Alal akdi, atas akad tersebut. Misalnya kemarin akad jual beli kan, kalau orang membeli terus ada orang menjual, maka pindah apa? Milik. Ketika akadnya batil, tidak ada pindah kepemilikan. Tidak ada kepemilikan yang pindah. Paham kan? Iya. Nanti contohnya dalam fikih banyak. Iya. Bai'ul majhul. Misalnya, jual beli yang tidak ditahu. Ya kan? Itu nanti jual belinya apa? Tidak sah karena tidak terpenuhi apa? Syarat. Demikian pula bai'ur riba, berriba, jual beli barang riba dengan riba, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya kan harus tangan ke tangan sama nilainya. Sekarang dia jual beli emas dengan emas tidak sama, batal. Dipahamkan? Asalnya pindah milik, tapi karena dia barang riba tidak terpenuhi syaratnya, maka jadinya apa? Iya. Maka jadinya apa? Tidak sah. Jadinya tidak sah. Iya. Ini banyak contohnya kalau dalam fikih. Banyak contohnya kalau di dalam fikih. Kedua, faidah sholat biduni toharotin, fa sholatuhu batilatun. Kalau dia sholat tanpa toharo, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Wa idza ba'al ma la yamlik, ma la yamliku bai'ahu. Kalau dia menjual apa yang dia punya hak, tidak punya hak untuk menjualnya. Fal bai'u batilun, maka jual belinya apa? Batil. Liktilali syartus sholat wal bai', karena tidak ada syarat sholat dan jual beli. Walau sholat naflan mutlakon fi waktu nahyin. Kalau dia sholat nafilah mutlak, bukan nafilah yang punya sebab, di waktu terlarang. Paham ini? Dia mau sholat sunnah mutlak, yang bukan yang punya sebab di waktu apa? Terlarang. Mengeluarkan yang kalau sholat punya sebab. Dia mau sholat tahiyat masjid, kalau masuk masjid, mau sholat wudhu karena sudah wudhu. Ini kalau waktu terlarang boleh. Tapi ini sholat sunnah yang tidak punya sebab. Di waktu terlarang. Maka apa hukum sholatnya? Fas sholatu batilatu. Sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Karena di waktu terlarang. Au ba'a ba'da nida'i tsani yaumal jum'ati, atau dia melakukan transaksi jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Ala wajhin la yubahu. Di atas sisi yang tidak dibolehkan. Misalnya dia orang yang wajib hadir Jumat. Laki-laki bukan perempuan. Ya kan? Kan kalau perempuan biar jual beli di hari Jumat tidak mengapa. Karena dia tidak wajib pergi Jumat. Tapi kalau laki-laki, dia masih melakukan transaksi jual beli padahal sudah adzan kedua. Kan kalau adzan pertama belum masuk waktu kan? Di adzan kedua dia melakukan transaksi jual beli, maka fal bai'u batilun alal qouli sahih. Jual belinya batal di atas pendapat yang sahih. Karena kan disuruh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadarul bai'. Disuruh tinggalkan jual beli. Berarti kalau ada lagi yang melakukan transaksi jual beli, berarti jual belinya apa? Batal karena dia tidak lakukan perintah. Disuruh tinggalkan, dia pergi lakukan jual beli. Kata beliau wadzalika liwujudil mani' minas sihah. Demikian itu kan ada penghalang dari sah. Ada penghalang dari keabsahannya. Iya. Wal batilu wal fasidu بمعنى واحد في العبادات والمعاملات على قول جمهور إلا في مسائل فرق فيها بعض الفقهاء بين الفاسد والباطل بسبب دليل وأشهرها مسألتان. الأول في الحج فرقوا بينهما فقالوا الفاسد ما وطأ فيه
ما وطئ فيه المحرم Muhrim. محرم قبل تحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام ففي الأول يفسد Yub. يفسد حجه ويلزمه Wayalzamu. ويلزمه الإتمام وفي الثاني يبطل إحرامه ويلزم Yalza. ويلزمهم الخروج منه الثاني في النكاح فقالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كالنكاح المعتدة أو نكاح خامسة والله أعلم. Masya. Kata beliau rahimallahu ta'ala sebagai penutup pembahasan, wal batilu wal fasidu bimaknan wahid. Batil dan fasid sama maknanya. Sinonimnya. Ala qaulil jumhur. Tapi ini di atas pendapat apa? Mayoritas. Ini di atas pendapat mayoritas ulama. Ya. Illa fi masail. Kecuali dalam beberapa masalah. Ini yang perlu kita tahu. Karena ketika mereka bilang ini fasid, ini batil, asalnya sama. Kecuali di beberapa masalah. Masalahnya ini antum harus hafal tempatnya. Karena berarti nanti selain ini berarti sama. Itu di usul fikih disebutkan. Nanti di fikih tinggal antum praktekkan. Dan antum ingat apa yang disebutkan. Farraqa fiha ba'dul fuqaha, dipisahkan, dibedakan oleh sebagian ahli fikih padanya. Bainal fasid wal batil, antara fasid dan batil. Wa asyharuha mas'alatan. Yang paling terkenalnya ada dua masalah. Fil haji, masalah pertama pada masalah haji. Farraqu bainahuma, mereka bedakan antara batil dan fasid. Gimana itu yang fasid, gimana yang batil? Kalau mereka bilang al-fasidu, yang fasid, haji yang fasid rusak, ma wati'a fihil muhrim qabla tahallulil awal. Apabila apa yang seorang muhrim itu melakukan hubungan badan dengan istrinya, dia lagi haji sama istrinya, sebelum tahallul yang pertama. Ya, sebelum tahallul yang pertama. Ini dikatakan fasid. Dikatakan apa? Fasid. Wal batil, sementara yang batil martadda fihi anil Islam. Ada orang pergi haji di Makkah, dia murtad. Naudzubillah, kan begitu? Maka hajinya apa? Fasid atau batil? Batil. Jadi kalau dia murtad, dia batalkan keislamannya, itu hajinya batil. Tapi kalau dia hanya berhubungan badan, kan orang yang ihlal tidak boleh berhubungan badan. Dipahami kan? Dia pergi berhubungan dengan istrinya, maka hajinya fasid, tidak batal. Tidak dinamakan apa? Batil, tapi rusak. Tapi apa? Rusak hajinya. Ini masalah yang pertama. Fafil awal yufsidu hajjahu wa yalzamul itmam. Yang pertama itu rusak hajinya, tapi wajib dia lanjutkan. Paham kan? Yang pertama itu hajinya memang rusak, tapi tetap dia wajib apa? Lanjutkan. Pada yang pertama, yang fasid. Wafitsani, pada yang kedua, yaitu yang batil, yaitu dia murtad, yubtilu ihramuhu, batal ihramnya, wa yalzamul khuruj minhu, wajib dia keluar dari hajinya. Karena sudah bukan lagi muslim. Kan orang muslim, orang kafir tidak boleh ke tanah haram. Paham kan? Tidak boleh masuk ke tanah haram, bukan ke Haramain, bukan ke Makkah Madinah, tanah haram. Kan tanah haram ada batasannya. Tidak semua Makkah itu haram tanahnya. Tidak semua Madinah itu haram tanahnya. Tapi ada batasannya. Dipahami kan? Nah, ini dia wajib keluar dari hajinya. Karena sudah murtad. Bukan lagi apa? Muslim. Jadi itu bedanya antara fasid dan batil. Di permasalahan haji. Masalah kedua, fin nikah. Dalam masalah pernikahan. Faqalu, mereka bilang al-fasid,
Yang dianggap fasid maktalafal ulama fi fasadih. Yang fasid adalah apa yang para ulama berselisih pendapat akan fasidnya. Maka dia namakan fasid. Jadi kalau ada perselisihan ini nikah sah atau nikah batil. Kalau ada saja perselisihan namanya fasid. Itu nilainya. Kalau ada perselisihan namanya fasid. Paham kan? Iya. Kemudian kan nikah bila wali. Seperti nikah tanpa wali. Kan di sana ada orang yang berpendapat seperti di kalangan Hanafiyah. Tapi itu menyelisih pendapat jumhur dan menyelisih juga hadis. Kalau orang Hanafiyah nikah tanpa wali boleh. Artinya kalau ada orang bawa lari anaknya orang. Dia pergi langsung nikah dengan dia. Sah. Menurut siapa? Hanafiyah. Ini gampang sekali dia. Paham kan nikah tanpa wali apa? Sah. Paham? Jadi ada khilaf. Kan ada yang menyelisih. Sementara mayoritas bilang nikah itu syaratnya harus ada wali. Karena Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kalau tanpa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Tapi mereka bilang, yang jelas ini ada perselisihan kan? Ada yang menyelisih siapa? Jumhur. Kan begitu? Berarti, kalau ada yang menyelisih namanya apa? Batil atau fasid? Mereka namakan fasid. Sisi penamaan, bedakan itu. Jadi kalau ada perselisihan namanya fasid. Dipahami? Wal batil, sementara yang batil, ma'ajma'al ulama ala butlanihi. Apa yang para ulama bersepakat akan batilnya. Jadi kalau disepakati langsung bilang batil. Kalau diperselisihkan namanya fasid. Kan nikahil mu'taddah. Seperti nikahnya orang lagi ada dalam masa iddah. Ya kan? Dia diceraikan oleh suaminya. Belum 3 kali haid, dia sudah menikah. Nikahnya batil. Sepakat para ulama. Ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Belum 4 bulan 10 hari, dia sudah akad dengan suami yang baru. Nikahnya apa? Batil. Karena itu disepakati oleh para ulama. Dipaham? Demikian pula nikah orang yang sedang hamil. Kan nikah orang yang sedang hamil, batil. Secara kesepakatan. Paham kan? Secara apa? Kesepakatan. Maka nikahnya apa? Ini namanya apa? Nikah yang batil. Nikah yang batil. Dipahami ini? Ini bentuk penamaan. Atau nikahin khomisatin. Atau nikah yang kelima. Ada orang sudah punya istri 4. Ada lagi perempuan yang dia mau nikahi. Langsung dia nikahi lagi. Yang kelima. 5-5-nya masih ada. Bukan yang kelima. Maksudnya yang tadinya sudah. Coba dia ceraikan yang keempat. Maksudnya salah satunya itu kan sudah 4. Dia ceraikan 1. Nikah lagi 1 lagi. Supaya genap lagi 4. Dia mau lagi nikah yang kelima. Ceraikan lagi 1. Nikah lagi yang ke-6 kan, tapi masih tetap berapa? 4. Ini boleh. Ini dia nikah yang kelima. Sepakat para ulama bahwa nikah itu hanya berapa orang yang boleh dikumpulkan? 4 orang. Dia 5. Ini sepakat batal nikahnya. Berarti ditakbir fasid atau batil? Batil. Kalau disepakati. Jelas kan? Ta'riful ilmi wa jahli. Nah, sekarang kita sudah keluar dari ahkam taklifiyah dan ahkam apa? Al-wad'iyah. Kita masuk di masalah ilmu dan jahal. Qala rahimahullah ta'ala wal fiqhu akhassu min al-ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi wal jahlu Ma huwa bihi. Baik. wal jahlu tasawwur syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Bihi. Baik. Kalau cetakan saya ma huwa alaih. Terus Qala Syekh hafizahullah ta'ala al-muradu bil fiqhi huna al-ma'na syar'i la al-ma'na lugawi li'anna al-fiqha fil istilahi ma'rifatul ahkami syar'iyyati kama taqaddama wal ilmu a'ammu minhu li'annahu yasduqu 'ala al-ilmi bil tafsiri wal hadithi wa nahwi wal balagati wa ghairi dhalik fasara al-fiqhu akhassa min al-ilmi fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Baik. Kata beliau rahimahullah, setelah ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah belum masuk dalam pembahasan ilmu. Apa itu ilmu?
dan apa itu lawannya, jahal. Pengertian ilmu, yang pertama beliau bilang ta'riful ilmi wal jahal, pengertian ilmu dan jahal. Beliau berkata wal fiqhu aqassu minal ilm. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Karena fikih termasuk ilmu, tapi ilmu bukan hanya fikih. Paham? Ilmu itu bukan hanya apa? Fikih. Jadi fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Apa itu ilmu? Beliau bilang al-wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Dicetakan yang baru. Cetakan lama ala ma huwa alaih. Ilmu adalah ma'rifah. Ditakbir dengan ma'rifah supaya mencakup ilmu yakin dan ilmu dhon. Paham kan? Ilmu adalah ma'rifah, mengetahui al-ma'lum yang diilmui, mengetahui yang dia tahu, ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataan. Di atas apa yang dia berada di atasnya. Maksudnya sesuai dengan apa? Al-waqi. Sesuai dengan kenyataan, itu namanya ilmu. Wal jahalu, sementara jahil, tasawwurus syai', hanya tergambar, bukan mengetahui. Karena itu orang bodoh itu tidak ada ilmu, tapi hanya tergambar padanya. Jahal adalah tasawwurus syai', tergambarnya sesuatu kepadanya, ala khilafi ma huwa alaih, di atas apa yang menyelisih kenyataannya. Jadi hanya tergambar sesuatu, tapi tidak nyata. Tidak benar. Paham kan? Itu namanya jahil. Namanya apa? Jahil. Kemudian kalau kata pensyarah, wal muradu bil fiqih huna. Yang diinginkan dengan fikih di sini, al makna syar'i, makna secara syar'i. Lal makna lugawi, bukan makna secara bahasa. Karena makna secara bahasa fikih adalah al-faham. Memahami, paham kan? Memahami. Yang diinginkan di sini adalah makna secara istilah syar'i. Li'annal fiqha, karena fikih. Ya, karena fikih. Fil istilahi, dalam istilah. Ma'rifatul ahkam syar'iyah. Mengenal hukum-hukum apa? Syar'i. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Sementara secara bahasa hanya faham. Iya. Wal ilmu a'ammu min. Ilmu lebih umum daripada fikih. Makanya, ya, belajar ilmu itu lebih utama daripada belajar apa? Fikih. Karena ilmu artinya lebih umum daripada apa? Fikih. Karena kalau belajar ilmu artinya belajar banyak. Dari cabang ilmu. Kalau belajar fikih artinya hanya belajar apa? Fikih saja. Iya. Li'annahu yasduku alal ilmi bitafsir. Karena kata ilmu ini bisa digunakan berilmu tentang tafsir. Bisa juga dikatakan wal hadith. Berilmu tentang hadith. Wanah berilmu tentang nahwu. Wal balago berilmu tentang balago. Salah satu cabang ilmu bahasa. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Pastorul fiqhu akhassa minal ilmi. Maka fikih berarti lebih khusus daripada apa? Ilmu. Kenapa? Lihat. Fakullu fikhin ilm. Setiap fikih itu namanya ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan. Dan bukan setiap ilmu itu fikih. Paham kan? Fikih termasuk ilmu. Tapi tidak semua fikih adalah ilmu. Tidak semua ilmu adalah fikih. Karena ilmu ada tafsir, ada hadis, macam-macam. Terus. Allah rahmatullahi wa ta'ala qawluhu wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Al muradu bil ma'rifati al idraku wal muradu bil ma'lumi ay ma min sya'nihi ay yu'lama. Wa hadha idraku hasilun ma min sya'nihi ay ya'lama. Bi khilafi ma'rifatil hayawanati wat tuyuri li sigoriha wa awkariha wa nahwi dhalik. Fa inna hadha la yusamma ilman. Qala subhanahu wa ta'ala qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Wa hadha al-ta'rifu fihi qaydani. Wa baqiya qaydun thalithun. Wa huwa ma'rifatun jazimatun. Baik, Masya Allah. Kita banyak hilang. Kata beliau qauluhu, kita lihat. Qauluhu perkataan penulis. Wal ilmu. Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi atau ala ma huwa alaih, dicetakan lama.
Mengetahui yang diilmui di atas apa yang dia berada di atasnya, maksudnya yang sesuai dengan kenyataannya. Wal muradu bil ma'rifah, yang diinginkan dengan ma'rifah adalah al-idrak, pengetahuan. Ya. Wal muradu bil ma'lum, yang diinginkan dengan al-ma'lum, yang diilmui adalah ma min sya'nihi ayyu'lam, yaitu apa yang bisa diilmui. Itu apa yang bisa diilmui. Ya, setelahnya apa? Setelah itu baca firman ayyu'lam, terus ayya'lama ayyu'lam. Ini kata beliau, ini pengetahuan terjadi dari sesuatu yang bisa ditahu. Berarti keluar nanti sesuatu yang tidak bisa kita tahu dari perkara-perkara gaib. Itu kita tidak punya ilmu tentang ini. Jadi terjadi ini ilmu dari apa yang memang bisa diilmui. Terus bi khilafi ma'rifatil hayawanati wat tuyuri li sigoriha wa awkariha wa nahwi dzalik. Berbeda dengan pengetahuan hewan. Paham kan? Berbeda dengan pengetahuan apa? Hewan. Itu tidak dinamakan idrak. Itu tidak dinamakan apa? Berilmu. Ini tidak bisa kita katakan ini burung nuri, ini burung kakatua, dia punya ilmu. Kan dia bisa mengucapkan salam. Enggak. Dipahamkan? Iya. Antum paham ini? Jadi ilmunya hewan tidak dikatakan apa? Ilmu. Tidak dikatakan berilmu. Kan dia tidak punya idrak. Tidak punya alat untuk mengetahui sesuatu yang dia mau ilmui. Nah, berupa kecilnya atau apa tadi? Berupa kecilnya atau besarnya atau yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya dari pengetahuan apa? Hewan. Dari pengetahuan hewan. Terus fa inna hadza la yusamma ilman. Nah, ini tidak dinamakan ilmu. Pengetahuan hewan itu tidak dinamakan apa? Ilmu. Kenapa? Qala subhanahu wa ta'ala, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Allah berfirman, dia berkata, Rob kami yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan kepada segala sesuatu ilmunya, kemudian Allah yang memberikannya petunjuk. Berarti dia punya, misalnya lebah. Ya kan? Dia keluar dari sarangnya, pergi cari makan, dia ambil serbuknya. Itu kenapa? Itu kan petunjuk dari Allah. Tapi apakah pengetahuan dia dibilang berilmu? Kan begitu. Pengetahuan hewan bukan dikatakan apa? Ilmu. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dinamakan apa? Ilmu. Kami sudah ada situ. Tarif ini terdapat di dalamnya ada dua qaid. Pengertian ini ada dua qaidnya. Pertama tadi ma'rifatul ma'lum, mengetahui apa yang dia ilmui. Yang kedua alamahu alaih, sesuai dengan kenyataannya. Dia tahu berdasarkan ketentuan yang sudah memang ditentukan. Ada dua qaid. Wa baqiya qaidun salid, masih tersisa qaid yang ketiga, yaitu ma'rifatun jazimah, yaitu pengetahuan yang pasti. Dengan pengetahuan yang pasti. Karena kalau dia tahu tapi tidak pasti, namanya bukan ilmu, tapi dhon. Namanya apa? Dhon. Dipahami ini? Makanya dibilang ma'rifatun jazimah, pengetahuan yang pasti, yang kuat. Artinya dia yakin apa yang dia tahu itu, bahwa itu ilmunya. Itu ilmunya. Terus? Allah Ta'ala, fal qaidul awal ma'rifatul ma'lumi, wa hadha yukhriju adamul idraku aslan. Adamul idraki aslan. Wa huwa jahlul basitu ka'an yuqala arrafa al-manduba. Arif al-mamduba fayaqulu la adri. Qaid pertama, ma'rifatul ma'lum. Itu qaid yang pertama, ketentuan pertama. Dinamakan orang berilmu kalau dia mengetahui yang dia ilmui. Ada yukhriju adamul idrak aslan. Ini mengeluarkan orang yang tidak tahu memang asalnya. Untuk mengeluarkan yang memang tidak tahu pada asalnya. Ini yang disebut dengan al-jahlul basit. Bodoh yang ringan. Kebodohan yang ringan. Karena memang dia tahu. Dia tidak tahu asalnya. Dan dia tahu dirinya tidak tahu.
Paham kan? Ini namanya apa? Jahalul basit, kebodohan yang ringan. Dia tidak tahu, ketika ditanya, dia tahu dirinya tidak tahu. Sehingga dia tidak jawab. Paham kan? Misal, dikatakan, arifil mandub. Artikan, apa itu mandub? Bang, apa itu mandub? Ditanya. Dia bilang, la adri. Saya tidak tahu. Ini namanya jahil yang ringan. Karena dia tahu, dirinya tidak tahu. Dipahamkan? Ya, karena dia tahu, dirinya tidak tahu. Tahu diri, tidak tahu. Dipahami ini namanya jahalul basit. Terus? والقيد الثاني على ما هو به أي على الذي هو به في الواقع ونفس الأمر وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو به وهو الجهل المركب وقد عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به. Baik, berarti pengertian penulis itu di atas itu jahal murakkab. Jahal murakkab. Paham kan? Itu dia bilang qaid yang kedua alamahu alai, itu ditakbir di situ alamahu bih, di atas apa yang dia dengannya, itu sesuai dengan kenyataan, ai alal ladzi huwa bihi fil waqi. Itu di atas apa yang dia dengannya di kenyataannya. Di kenyataannya. Ini qaid. Ya, tadi ada tambahannya fil waqi istilahnya. Wa nafsul amr, dan sesuai dengan itu yang dia tahu. Iya. Qaid ini untuk mengeluarkan apa? Ma'rifatus syai' ala wajhin, untuk mengeluarkan yang mengetahui sesuatu tapi secara yukhalifu ma huwa bih, yang menyelisih kenyataannya. Dia tahu tapi beda dengan kenyataannya. Iya. Wa huwal jahlul murakkab. Ini disebut bodoh bertingkat. Kebodohan yang bertingkat. Dia mengaku dia punya ilmu, tapi yang dia tahu ternyata salah. Ternyata yang dia tahu apa? Salah. Ini disebut kebodohan yang kuadrat, yang berlipat. Dan telah diartikan oleh penulis tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bih. Tergambar padanya sesuatu tapi menyelisihi kenyataannya. Paham kan? Menyelisih apa? Kenyataannya. Beliau akan contohkan sebentar. Kita akhirkan contohnya sesuai dengan yang beliau sebutkan. Terus. Qali anil hukmi wa ta'ammala kaifa 'abbara anil ilmi biqaulihi ma'rifatu wa fil jahli biqaulihi tasawwur. لأن الجهل ليس بمعرفة وإنما هو حصول الشيء حصول الشيء في الذهن فهو تصور. ومثال الجهل المركب هل تجوز الصلاة بتيمم عند عدم الماء فيقول لا تجوز. Kata beliau rahimahullah ta'ala yang diinginkan wal muradu bit tasawwur, yang diinginkan dengan tergambar, yaitu al-idrakul khali anil hukum, yaitu hanya gambaran yang kosong dari hukum. Hanya tergambar saja, itu maksudnya tasawwur. Paham kan? Hanya tergambar, kosong dari hukum. Cuma tergambar saja, tidak tahu hukumnya. Ini masalah tergambar bagi saya, tapi saya tidak tahu hukumnya apa. Itu namanya apa? Tasawwur. Itu namanya apa? Tasawwur. Wa ta'ammal, perhatikanlah. Kaifa, bagaimana beliau abbaro anil ilmi, beliau mengungkapkan tentang ilmu biqaulihi ma'rifah. Ilmu itu ada ma'rifah. Paham kan? Ada pengetahuan. Wa fil jahal, pada jahal biqaulihi, dengan beliau takbir dengan ucapannya tasawwur. Hanya tergambar. Kenapa? Li'anal jahala laisa bima'rifah. Karena jahal itu bukan ilmu. Orang bodoh tidak ada pengetahuannya. Wa innama huwa husulu syai' biddin. Sungguh tiada lain, dia hanya sekedar terhasilnya sesuatu dalam pikirannya. Wa huwa tasawwur, yaitu gambaran. Yaitu gambaran.
Contoh, beliau bilang, al-jahal al-murakkab. Sekarang baru datang contohnya. Contoh kebodohan yang bertingkat. Ditanya, apakah boleh sholat dengan tayamum kalau tidak ada air? Dia bilang, tidak boleh. Ada orang tanya, boleh nggak sholat dengan tayamum kalau tidak ada air? Dia jawab, tidak boleh. Sudah dia tidak tahu, dia jawab. Ini kebodohan yang murakkab. Kenapa dinamakan murakkab? Karena dia tahu dirinya tidak tahu, tapi dia kasih tahu. Itu berarti dia tidak tahu dirinya tidak tahu kan? Sama dengan begitu. Tapi dia tahu, bilang tahu. Jadi sudah dirinya dia tidak tahu, dirinya tidak tahu, dia juga hukum tidak tahu. Nah, seharusnya kan dia jawab apa? Hah? Kalau dia jahal basit, dia akan bilang apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti dia tahu dirinya tidak tahu. Ketika dia jawab, padahal dia tidak tahu, itu sudah satu kebodohan. Karena dia, ketika dia jawab, sementara dia tidak tahu, satu kebodohannya. Paham kan? Setelah itu yang dia jawab lagi, tidak sesuai dengan yang diketahui. Iya kan? Sudah, itu kebodohan yang kedua lagi. Maka dibilang kebodohan yang murakkab. Terus? Annahu murakkabun min juz'ain wa huma adamul ilmi wa akharu al-i'tiqadu ghairul matabiqi wa Berarti kita tidak ada itu? wa dhalika anna sahibahu ya'taqidu syai'a wa yatasawwaruhu ala khilafi ma huwa alayhi fahadha jahlun wa ya'taqidu annahu ya'taqiduhu ala ma huwa alayhi wa hadha jahlun akhar fa fihi jahlani jahlun bil mudraki wa jahlun bi annahu jahilun wa amma al basitu fa fihi adamul idraki bil kulliyati. Baik, kita ada setelahnya itu yang ada sebelum itu. Wasummiya jahalan murakkaban, dinamakan kebodohan yang bertingkat. Kebodohan yang bertingkat. Kenapa tadi? Apa beliau bilang? Setelahnya itu. Karena dia tersusun dari dua. Terus, keduanya adalah pertama, tidak punya ilmu. Yang lain meyakini yang tidak sesuai. Jadi pertama, dia tidak punya ilmu. Setelah itu, dia yakini yang tidak sesuai dengan yang diketahui. Terus, kita sudah punya. Setelah itu, kita punya. Demikian itu, anna sahibahu, demikian itu karena pemiliknya, ini yang pemilik jahal murakkab, ya'taqidu syai'a, meyakini sesuatu, wa yatasawwaruhu, dan tergambar padanya, ala khilafi ma huwa alaih, berbeda dengan kenyataannya. Hada jahlun, ini sudah satu kebodohan. Wa ya'taqidu annahu ya'taqidu ala ma huwa alaih, dan dia yakini bahwasanya yang dia pegang itu benar. Paham kan? Wa hada jahlun akhar, ini kebodohan yang lain. Anda paham ini maksudnya? Pertama, dia meyakini sesuatu yang tidak benar. Setelah itu dia yakini itu benar. Paham ini? Itu dua kebodohan, itu dinamakan dua. Pertama, dia yakini sesuatu, tergambar sesuatu, tapi tidak sesuai. Yang kedua, dia yakin yang dia tahu itu adalah benar. Paham kan? Sehingga dia jawab. Ini jahal yang lain. Maka fafih jahlan. Padanya ada dua kebodohan. Jahlun bil mudrak. Jahil terhadap yang dia tahu. Wa jahlun bi annahu jahil. Terus jahil. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham kan? Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau yang pertama jahal basit apa? Dia tahu dirinya tidak tahu. Sehingga dia tidak jawab. Paham kan? Kalau ini tidak tahu diri betul. Paham kan? Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia anggap dirinya tahu.
Paham kan? Padahal yang dia tahu, dia tidak tahu. Paham kan? Maksudnya salah. Yang dia tahu itu salah. Iya. Ammal basit, adapun yang jahal, yang ringan, fafih adamul idrok bil kuliah. Maka padanya memang dia tidak tahu secara menyeluruh. Dia tidak tahu sama sekali. Itu jahal basit. Dia tidak tahu sama sekali. Paham kan? Jadi orang awam itu tidak tahu sama sekali. Sementara ustaz itu jahal murakkab. Dia tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi dia sok tahu. Paham kan? Itu namanya jahal apa? Murakkab. القيد الثالث فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة فإن تساوى الأمران فهو شك وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم Baik, kita salah cetak. Cetakan anak wal marjuhu. Terus betul. وسأذكر ذلك قريبا إن شاء الله. Alhamdulillah. Kan nanti ada aqsamul ilm. Masih banyak pembahasan ilmu. Iya. Koid yang ketiga kan belum tambah tadi satu koid, yaitu idrokan jaziman. Pengetahuan yang pasti, yakin. Ini untuk mengeluarkan al-ma'rifatu berjazimah. Pengetahuan yang tidak pasti. Nah, ini kalau sama dua perkara itu maka dinamakan syak. Paham kan? Kalau sama 50-50 pengetahuannya, maka ini dinamakan apa? Syak. Wa in tarajjaha ahaduhuma, kalau salah satunya lebih roji alal akhar daripada yang lain, farroji don. Maka namanya apa? Yang roji itu namanya apa? Don. Wal marjuhu, sementara yang tidak roji, marju artinya yang tidak roji, dinamakan wahmun. Dinamakan dengan apa? Waham, sangkaan semata. Iya, kalau don kan sangkaan kuat. Sangkaan apa? Kuat. Kalau sama namanya syak. Wa sa'at kurudalika qoriban insyaallah. Ya, berarti tingkatan ilmu itu ya ada nama tingkatan ilmu itu yang pertama kan mengenal sesuatu dengan kenyataan kami, yaitu namanya apa? Syak. Nah, syak ini oleh ini disebut dengan 100% pengetahuannya. Paham ini? Yang syak ini dia berapa? 50 per 50. Itu namanya syak, sama. Di bawahnya yang di atasnya syak kalau sudah naik menjadi 51 ke atas sampai berapa? 99. Ya, 99. Kan? Ini dinamakan dengan apa? Dot. Kan? Di bawahnya ini syak, kan? Dia berapa? 40. Jadi dari 1 berarti kan sampai 49. Ini namanya apa? Wahmu. Namanya apa? Wahmu. Di bawah ini 0, namanya itu tadi jahal. Nah, jahalun. Jahal ada dua tingkatan. Ada jahal basit, memang 0. Itu jahal basit. Jahal murakkab min. Aduh paham maksudnya? Jadi itu terbagi dua. Jadi kalau 0 itu namanya jahal basit. Kan dua dia. Nah, jahal basit itu kan jadi kalau dia ini 0 betul, tidak tahu sama sekali. Bahkan namanya apa? Jahal apa? Basit. Dibilang jahal basit. Ya. Tapi kalau min berapa? Min ke bawah. Ini nanti jahal apa? Jahal apa? Murakkab. Jadi min pengetahuannya. Kenapa min dia tahu, dia tidak tahu, dirinya tidak tahu, tapi dia kasih tahu. Ini jahal murakkab. Ini tingkatan idrok. Tingkatan idrok namanya, tingkatan pengetahuan. Paham kan? Beliau akan kasih tahu nanti sebagiannya, karena nanti ada ilmu lagi. Ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab.
ada ilmu darurat masuk, tidak bisa kita tolak. Ada ilmu muktasab, ilmu yang diusahakan. Ada ilmu yang diusahakan. Masih ya lama, nanti ada don ini diulang lagi. Syak diulang lagi. Karena ada kaitannya semua. Penulis akan sebutkan semuanya. Akan sebutkan semuanya setelahnya. Setelahnya tidak ada lagi ya? Tah? Apa setelahnya? Kalau kita masalahnya, insya Allah sudah tutup. Terus? Maqalah fi Allah Ta'ala wa innama zikra ta'riful ilmi fi usulul fiqh. Kata beliau, tiada lain disebutkan pengertian ilmu dalam usul fikih. Kama anna al-fiqha ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Karena sudah lewat bahwasanya fikih itu adalah mengetahui ilmu, mengetahui hukum syar'i. Namanya mengetahui hukum syar'i itu apa namanya? Apa namanya? Ilmu. Makanya dikasih tahu dulu apa itu ilmu supaya ditahu. Supaya ketika kita bilang usul fikih adalah mengetahui hukum syar'i. Mengetahui hukum syar'i. Kalau tahu hukum syar'i apa namanya? Itulah namanya apa? Ilmu. Jadi dimasukkan pengertian ilmu di sini karena fikih artinya mengetahui hukum syar'i. Terus alasannya saya. Terus Wal ma'rifatu qad takunu ilman. nah, ma'rifat kadang dia ilmu, kadang dia don. Kan 51 sampai ya kan 99 itu juga namanya apa? Ilmu. Tapi don itu namanya juga apa? Ilmu. Terus Falidha nasibu zikril ilmi. valida, oleh karena itulah nasib cocok. Dah penyebutan ilmu di sini. Terus Wa min ba'dihi dhannu. hmm? Wa min ba'dihi dhannu. Wamin Ba'dihi dhannu. oh, wamin ba'dihi dhonu, dan setelahnya don. Saya kira dot. Dalia. Wamin ba'dihi adon. Setelahnya disebutkan don. Terus kan nanti ada setelahnya pembahasan syak don. Saya setelah matan ini nanti aksamul ilm, setelah belum sebutkan pembagian ilmu, maka belum mengatakan ta'rifud don wa syak. Jadi belum sebutkan dulu ilmu. Belum selesai ini ilmu, nanti setelah ilmu adalah don. Karena ma'rifatu ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum syar'i itu dua. Ada ilmu yakin, ada ilmu apa? Don. Iya kan? Yang roji. Terus Kama sayati insyaallah ta'ala. dari tadi itu wasaat puru dalika qoriban tadi ada juga. Ada juga. Baik, kama sayati insyaallah taala sebagaimana akan datang insyaallah taala. Itu tambahannya.